Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan bagaimana bencana dapat mengajak kita kepada pertobatan. Saudara-saudari terkasih, memasuki tahun 2025 ini, banyak cerita yang kita dengar yang merupakan berbagai bencana di bumi kita ini. Mulai dari kebakaran hutan yang sampai kepada pemukiman, hingga kepada banjir yang menghalangi perjalanan-perjalanan kita, sampai kepada banjir bandang yang merusak banyak sarana dan prasarana dalam kehidupan kita, hingga ke tanah longsor yang juga menjadi bencana yang membawa kemalangan dan kesusahan pada kita. Mendengar berbagai bencana ini, kita kadang-kadang sempat memberi waktu untuk merenung, untuk berpikir bagaimana sikap kita bila terjadi seperti ini. Terlebih lagi para saudara-saudari kita yang mengalami langsung berbagai bencana ini. Mungkin hingga sekarang masih banyak yang ada dalam kesusahan untuk pemulihan. Bahkan ada yang sampai mengalami ini sebagai pengalaman traumatis. Bagaimanakah sikap kita apabila mengalami atau mendengar bencana-bencana di dalam kehidupan kita ini? Dari Injil kita mendengar hari ini bahwa kepada Yesus diceritakan ada dua bencana. Pertama, orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan darah mereka tercampur dengan darah korban yang mereka ingin persembahkan di bait Allah. Yang kedua, 18 orang yang mati tertimpa oleh menara dekat Siloam. Dan Yesus mendengar atau menerima kabar tentang bencana ini, membuat ini menjadi kesempatan untuk mengingatkan para pendengarnya. Hal yang pertama yang menjadi pelajaran dari berita-berita bencana seperti ini menurut Tuhan kita Yesus Kristus adalah soal menghakimi. Janganlah kita berpikiran atau berpendapat bahwa orang seperti orang-orang Galilea yang dibunuh oleh pemerintah pada saat itu Pilatus lebih berdosa dari orang-orang Galilea yang lain pada masa itu. Jangan berpikir atau menghakimi orang-orang yang mati tertimpa menara itu dekat Siloam lebih berdosa dari orang-orang Yerusalem lain pada masa kejadian itu. Yesus menekankan, kalau kita tidak bertobat, maka nasib kita juga akan seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana itu. Saudara-saudari terkasih, pasti akan masih ada bencana dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak mengharapkan itu. Bahkan kita berdoa supaya tanah air kita, supaya tempat kita atau hidup kita dijauhkan dari segala bencana dan kemalangan. Dan bencana itu apabila datang, dia tidak menghitung-hitung apakah orang yang kena bencana ini nanti adalah orang-orang yang baik atau orang-orang yang tidak baik. Dia datang dan orang yang kebetulan ada dalam situasi malang itu akan merasakannya.
Karena itu Tuhan mengingatkan, bertobatlah selagi masih ada waktu. Sebuah lagu yang sangat populer dilantunkan oleh saudara kita Ebit G. Ade, mumpung masih ada waktu. Dan memang inilah kesempatan untuk bertobat. Apabila bencana datang, sudah terlambat untuk segala-galanya. Maka perlu selalu siap dalam kehidupan kita. Karena itu, setiap kali kita mendengar ada bencana, ada kemalangan yang menimpa orang lain, ini hendaknya menjadi bahan refleksi untuk kita, untuk mengajak kita, memotivasi kita untuk bertobat. Secara khusus dalam masa Prapaskah ini, untuk mengajak kita untuk membenahi diri, untuk menjadi orang yang baik. Sebab itulah kehendak dari Allah Bapa kita di surga, supaya kita manusia jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang mati dalam keberdosaan. Maka mumpung masih ada waktu, mari kita bertobat, supaya kita juga pada saat mengalami apapun dalam kehidupan kita, ada dalam situasi siap sedia. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace Eben.